Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Anis Rana Mardianti. Yang kedua, Dea Mareta Anggraini. Yang ketiga, Nadia Rizky Adha. Yang keempat, Rotsma Putri. Dan yang kelima, saya sendiri, Trinaldi Sumana Putra. Langsung saja untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya mengenai teori perkembangan sosial emosi. Teori pertama dikemukakan oleh Erikson. Erikson menyatakan bahwa pada usia lanjut berada pada tahap atau fase integritas diri versus hilangnya harapan. Integritas diri adalah suatu pencapaian yang didasarkan pada refleksi tentang hidupnya. Dalam hal ini, usia lanjut perlu dievaluasi dalam menerima hidupnya, seperti halnya menerima akan dekatnya dengan kematian. Orang yang berhasil pada tahap final ini akan memperoleh arti hidup dalam makna sosial yang lebih luas. Pada masa lalu dan kini yang akan datang, kebajikan yang telah berkembang pada tahap ini adalah kearifan. Kearifan di sini artinya penerimaan akan ketidaksempurnaan pada dirinya, pada orang tua dan dalam hidupnya. Orang tua jauh lebih arif daripada yang muda. Orang dari semua tingkatan umur menunjukkan respon yang lebih arif terhadap masalah-masalah dipengaruhi oleh kelompok umur masing-masing. Menurut Erikson, integritas diri pada usia lanjut memerlukan integritas dan tantangan yang terus-menerus. Tentu saja sumber integritas diri sangat bervariasi, dari kegiatan politik sampai kebugaran juga hubungan dengan cucu. Oleh karenanya, Erikson yakin bahwa apabila fungsi tubuh melemah, orang harus tetap menjaga keterlibatan yang sangat penting, yaitu dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori aktivitas atau activity theory, menyatakan bahwa pada orang lanjut usia, semakin besar aktivitas dan keterlibatan mereka, semakin puas mereka terhadap kehidupannya. Para peneliti telah menemukan dukungan yang kuat untuk teori aktivitas dimulai dari tahun 1960-an hingga memasuki abad ke-21. Dikutip dari Santrok 2002, para peneliti menemukan bahwa apabila orang lanjut usia itu aktif, energik, dan produktif, mereka akan lebih baik dalam menghadapi masa tua dan lebih bahagia dibandingkan apabila mereka dijauhkan dari masyarakat. Teori aktivitas ini menyatakan bahwa banyak individu akan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar apabila mereka melanjutkan peran-peran di masa dewasa menengah hingga masa dewasa akhir. Apabila peran ini dihapuskan dari kehidupan mereka, maka mereka perlu menemukan peran pengganti yang dapat membuat mereka tetap aktif dan terlibat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosio-emosi, di mana dalam teori perkembangan sosio-emosi ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori selektivitas, dan yang kedua, teori optimalisasi selektif. Teori selektivitas sosio-emosi atau socio-emotional selectivity theory menyatakan bahwa orang lanjut usia akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya karena mereka sangat mementingkan kepuasan emosional. Orang lanjut usia seringkali meluangkan banyak waktu bersama individu yang sudah dikenal dan menyenangkan baginya. Dan yang kedua itu ada teori optimalisasi selektif. Teori optimalisasi selektif melalui kompensasi, selective optimization with compensation theory, adalah teori yang menyatakan bahwa keberhasilan di usia lanjut berkaitan dengan tiga faktor, yaitu selektif, optimalisasi, dan kompensasi. Seleksi didasarkan pada suatu konsep bahwa kapasitas orang lanjut usia telah menurun dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi, yang mengakibatkan turunnya performa mereka di berbagai bidang kehidupan. Adapun kondisi sosio-emosional pada usia lanjut, yaitu emosi merupakan suatu kondisi yang dapat menggerakkan perilaku yang manifestasinya dapat dilihat pada gejala kepucatan, kegelisahan, kengerian, atau kesedihan. Namun, perilaku yang tak terlalu tampak juga dapat mengandung beberapa jenis pengalaman, seperti perasaan takut atau marah. Selain itu, sering terjadi gejala impuls atau gerak hati. Terdapat tindakan tertentu seperti lari atau proses memukul. Emosi memiliki peran penting dalam kehidupan usia lanjut. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu motere, yang berarti bergerak, dan emosi mengandung arti menggerakkan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan minat pada dewasa akhir. Dalam bidang sosial,
Bertambahnya usia mengakibatkan banyak orang yang merasa menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukannya semakin berkurang. Hal ini lazim diistilahkan sebagai lepas dari kegiatan kemasyarakatan atau disebut juga dengan social disengagement, yaitu suatu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa usia lanjut dari lingkungan sosial. Social disengagement seperti yang dijelaskan oleh Biren, meliputi 4 elemen pelepasan beban, yaitu meliputi keterlibatan dengan orang lain berkurang, pengurangan variasi peranan sosial yang dimainkan, penggunaan kemampuan mental yang semakin bertambah, dan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan fisik. Bahayanya dalam psikologis ada beberapa tanda, yaitu yang pertama, orang usia lanjut menerima pendapat klise tentang kebudayaan. Hal ini dianggap sebagai bahaya karena pendapat tersebut mendorong orang usia lanjut untuk merasa tidak enak dan rendah mutunya. Akibatnya, lebih buruk lagi karena mereka cenderung kehilangan motivasi untuk mengerjakan tentang apa yang sesungguhnya mampu mereka kerjakan. Yang kedua, pengaruh perubahan fisik pada usia lanjut. Perasaan rendah diri dan tidak enak yang datang bersama dengan perubahan fisik, hilangnya daya tarik dan penampilan seksual yang tepat mungkin mengakibatkan pria atau wanita merasa ditolak oleh kelompok sosial. Hilangnya pendengaran mengganggu mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai tambahan, banyak orang usia lanjut yang mengalami kesulitan bicara karena giginya ompong atau gigi palsunya tidak cocok lagi. Ini juga merupakan suatu bukti yang dapat menghambat komunikasi dan hubungan sosial. Yang ketiga, ada perubahan dalam pola kehidupan. Orang usia lanjut perlu menetapkan pola hidup yang berbeda dengan keadaan masa lalu dan cocok dengan kondisi usia lanjut. Yang keempat, merasa bersalah karena menganggur. Perasaan bersalah karena mereka tidak bekerja sedangkan orang lain masih bekerja. Banyak orang usia dewasa akhir ini yang dibesarkan dalam masyarakat yang lebih mementingkan kerja dan merasa bersalah setelah tanggung jawab rumah tangganya berkurang banyak. Yang kelima, berkurangnya pendapatan. Setelah pensiun, banyak orang usia lanjut yang tidak dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan yang produktif, seperti berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Yang keenam, pelepasan kegiatan sosial. Dalam hal ini, kegiatan sosialnya dilakukan secara sukarela, tetapi lebih sering dilakukan secara terpaksa karena kesehatan yang memburuk, keuangan yang terbatas, atau kondisi lain di mana kontrol bagi usia dewasa akhir sangat sedikit. Penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan keluarga. Perubahan struktur keluarga dari extended family ke nucleus family cenderung akan mengurangi dukungan keluarga kepada usia lanjut. Bentuk nuclear family atau keluarga yang bati, yang jumlah anggotanya kecil, yaitu hanya suami, istri, dan anak saja, membatasi anggota keluarga yang dapat melayani kehadiran usia lanjut di rumah. Selanjutnya, stereotip dan mitos tentang usia lanjut. Stereotip tentang usia lanjut yang berkembang di Indonesia memiliki dua sisi. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Yang positif misalnya, usia lanjut kaya akan pengalaman, bijak, dan dihormati atau dijunjung tinggi. Sedangkan yang negatif, misalnya, orang tua tidak bisa apa-apa lagi, sulit diberitahu, dan sebagainya. Selanjutnya, kehidupan usia lanjut dalam keluarga dan hubungan sosial. Pola kehidupan keluarga mengalami perubahan seiring meningkatnya usia seseorang. Pensiun yang berarti berkurangnya pendapatan, kematian pasangan baik istri maupun suami, keduanya juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Selanjutnya, usia lanjut ingin tetap mandiri. Kemampuan usia lanjut untuk tetap mandiri merupakan kebutuhan, sehingga bila kebutuhan ini terpenuhi, mereka akan merasa puas. Kemampuan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sendiri juga tetap menonjol pada usia lanjut, dengan alasan tidak mau membebani orang lain dan untuk memperoleh kepuasan batin bahwa dirinya berguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan sosio-emosi kesepian dan depresi. Dapat dikatakan
bahwa akar permasalahan psikologis bagi usia lanjut adalah kesepian yang kemudian memunculkan perasaan terasingkan dari lingkungan, ketidakberdayaan, kurang percaya, perasaan tidak berguna, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin, post-power syndrome dan sebagainya. Kesepian akan muncul bila seseorang merasa satu tersisihkan dari kelompoknya, dua tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya, ketiga terisolasi dari lingkungan, dan yang keempat seseorang harus sendiri tanpa pilihan. Depresi. Depresi merupakan gangguan psikologis yang paling utama terjadi pada tahun-tahun terakhir individu. Depresi pada usia lanjut ini muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti insomnia, kehilangan nafsu makan, masalah pencernaan, dan sakit kepala. Terdapat beberapa keluhan yang dirasakan oleh usia lanjut yang terkena depresi. Inilah tanda-tanda seseorang mengalami depresi. Gejalanya seperti 1. Perasaan sedih dan putus asa. 2. Pesimis. 3. Tingkat aktivitas yang rendah. Dan yang keempat, kesulitan yang bersifat motivasi. Baik, terima kasih. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan maupun kami sampaikan. Jika teman-teman masih kurang jelas, silakan bertanya tentunya di kolom komentar. Oke, jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami kelompok 6 memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.